berdialog, kemudian bertemu dengan para tokoh yang dipersepsikan memiliki elektoral yang baik dan memiliki kualifikasi kepemimpinan yang baik, itu hanya untuk membangun tentang pentingnya kepemimpinan nasional ke depan menghadapi berbagai ketidakpastian dunia dan juga persoalan. Presiden memposting, apakah itu dianggap sebagai sebuah endorse terhadap orang yang diposting gitu ya. Menurut saya ya Pak Jokowi ya biasa aja, lazim ya memang memposting kegiatannya, baik dengan menterinya, dengan gubernur, dengan siapapun seperti itu, bahkan dengan masyarakat biasa sekali. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah bila Presiden Joko Widodo sedang bermain dua kaki dengan mengendorse Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Baginya, Jokowi juga dekat dengan dirinya dan kerap hadir bersama dalam beberapa kesempatan. Enggak main dua kaki, saya merasa dekat sama Pak Jokowi. Buktinya, menurut saya, dalam acara yang saya hadir dengan Pak Jokowi akrab sama saya. Saya juga foto kemarin sama Jan Etes, kata Puan Maharani, di Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Juni 2023. Enggak, saya merasa dekat sama Pak Jokowi. Buktinya menurut saya setiap acara yang saya hadir dengan Pak Jokowi juga akrab sama saya. Saya juga foto kemarin sama Janetes. Puan juga menyinggung Jokowi tak cuma menonton pertandingan sepak bola Indonesia melawan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno dengan Pak Prabowo semata, melainkan dirinya juga turut serta menonton dengan Jokowi kemarin. Puan mengatakan posisi Jokowi sebagai presiden dapat berdialog dan berbincang dengan pihak manapun. Menurut saya, itu suatu hal yang wajar dilakukan presiden, walaupun diartikan berbeda monggo saja, ucap Puan Maharani. Posisi beliau sebagai presiden, di mana setiap ada kesempatan untuk bisa berdialog, berbincang, tanpa kemudian sepertinya kalau dekat sama ini seperti ini, dekat sama ini seperti itu. Ya, menurut saya itu satu hal yang wajar dilakukan oleh presiden, walaupun kemudian diartikan berbeda, ya monggo saja. Sebelumnya, Jokowi aktif diduga mengendorse sejumlah tokoh menjadi calon presiden untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Gestur Jokowi disebut sering mengisyaratkan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai salah satu calon presiden. Jokowi pernah menyampaikan siap mendukung apabila Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra maju sebagai calon presiden. Lalu di kesempatan lain, Jokowi beberapa kali mengindikasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai salah satu calon presiden. Sebelumnya diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan bahwa Jokowi dan Ganjar jelas menunjukkan kesinambungan kesatuan dengan Partai PDI Perjuangan. Pak Jokowi dalam arahan di Rakernas ini, ada saksinya, ada Mbak Ripka Ciptaning, ada Mas Sujono. Sangat clear dan Pak Ganjar Pranowo adalah kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi yang punya komitmen tinggi, ujar Hasto usai menghadiri acara peresmian kapal rumah sakit yang dibuat partai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 10 Juni 2023 lalu. Hasto juga merespon sikap Jokowi, Ganjar dan Prabowo yang memicu asumsi bahwa dukungan dia tidak satu arah. Ya, memang gak pernah ada persoalan itu. Itu hanya framing dari pihak lain yang ingin memecah belah kekompakan dari PDI Perjuangan dengan seluruh pimpinannya, ujar Hasto. Kepemimpinan beliau selama 2 periode itu nanti berkelanjutan. Jangan sampai seperti terjadi di Jakarta. Nah, maka atas concern dari Bapak Jokowi dan beliau juga lahir dari kepemimpinan PDI Perjuangan, maka dialog antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu membahas. Sebelumnya diketahui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui dirinya mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk makan siang pada Minggu 18 Juni 2023 karena Prabowo ingin bertemu untuk menyampaikan hal yang sangat penting.
kemarin karena memang Pak Prabowo ingin ketemu dan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ujar Presiden Jokowi usai meninjau smelter Freeport Gresik, Jawa Timur Selasa lalu. Menurut Presiden, makan siang dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Menhan Prabowo Subianto merupakan hal yang biasa, baik hari Senin sampai Jumat maupun hari Sabtu dan juga Minggu. Selain dengan Menhan Prabowo, Presiden Jokowi juga pernah mengajak makan siang dengan Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, juga Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hanya saja lanjut dia, momen makan siang bersama pejabat tersebut tidak diunggahnya di media sosial. Presiden menerima kedatangan Prabowo pada hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sehingga bertepatan dengan makan siang. Jokowi pun tak menampik bahwa politik merupakan hal utama yang dibahas dengan Prabowo Subianto. Ya, utamanya politik, saya ngomong apa adanya, ucap Jokowi. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunggah momen santap makan siang bersama Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram resminya @prabowo pada Minggu 18 Juni 2023 malam. Istana Bogor, demikian takarir singkat unggahan Prabowo Subianto yang menyematkan dua foto dirinya tengah bersantap siang bersama Presiden Joko Widodo. Unggahan santap siang Prabowo Subianto bersama Jokowi muncul beberapa saat setelah pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni 2023 lalu. Presiden memposting, apakah itu dianggap sebagai sebuah endorse terhadap orang yang diposting gitu ya. Menurut saya ya Pak Jokowi ya biasa aja, lazim ya memang memposting kegiatannya, baik dengan menterinya, kadang dengan gubernur, dengan siapapun seperti itu, bahkan dengan masyarakat biasa sekalipun. Berarti itu sebagai bentuk rekreasi saja, apa ada pesan lainnya? Tergantung kamu membacanya. Bahwa Pak Jokowi mengadakan dialog, kemudian bertemu dengan para tokoh yang dipersepsikan memiliki elektoral yang baik dan memiliki kualifikasi kepemimpinan yang baik, itu hanya untuk membangun tentang pentingnya kepemimpinan nasional ke depan menghadapi berbagai ketidakpastian dunia dan juga persoalan dalam negeri yang tidak ringan.